wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini ya saya akan dari awal lagi ya. Jadi setelah install Exam, ya kamu bisa pakai AI atau bisa pakai template yang ada di internet ya. Nah, ini untuk adminnya ya. Untuk adminnya bisa pakai ini. Kayak di kertas buku, bukunya hilang kita udah nggak ada catatan lagi. Nah kan orang sono beli belum tentu cash pak, kadang utang. Nah itu yang jadi masalahnya. Kalau saya bikin Ini kan untuk di kalau ngirim GitHub ya. kerja kata kontaknya. Jadi ngedrop ke toko-toko. Cari yang versi 3 boleh, versi 3 ya. Nah, di sini cari untuk downloadnya yang HTML. Kalau nama toko saya sih, karena kan saya dulu belum ada tokonya. Paling nama itu lah yang usahanya kayak Lina Power gitu. Kayak gitu pak. Terus jadi di rumah saya bikin produknya, kalau udah selesai baru dibuka semua kata-kata. Bisa pakai yang ini nih, tapi yang ini bayar ya, harusnya free ya. Free ya. Kalau notaran sebenarnya nulis sendiri. Kalau pesanannya banyak, kadang hitungannya salah. Nah kalau hitungan salah tuh rata-rata kalau yang belinya orang Cina tuh marah pak. Jadi menghambat dia kayak gitu. Terus kalau misalnya nggak ada nota, kan juga ribet dia ya. Mau ngecek-ngecek barang yang masuk gitu. Makanya dari situ kalau ngikut di sini, kita hasilin notanya sama struknya udah otomatis mau hitung kayak gitu. Jadi lebih mudah gitu mas saya. Terus misalnya ada orang yang beli tapi ngutang, jadi kita bisa tahu statusnya dia masih ngutang atau enggak, jadi nggak ada ribetnya. Kalau selama ini orang ada utang terus scrolleran dulu pak, ini utang di sini belum bayar notanya ini gitu. Terus kalau gitu kadang bikin pusing pak, misalkan banyak chattingannya, apalagi dia udah pesen lagi numpuk lagi, kadang ada nota yang jauh nggak kau baca, itu jadi masalah. Itu masalah ya. Iya. Masalah itu kalau keluar nggak kelihatan. Nah, Iya pak. Iya ada. ini kita download ya. Nanti kita lihat bentuk HTML-nya seperti apa. Dari cerita kamu tuh udah, nah kamu ini harus cerita ini. Nah, ini ada di sini ya, si Mbak Faiha. Kalau mau apa namanya, kalau mau download Nota sama harga surat jalan itu kan ya. ini karyawannya ada menulis, nah itu dia tuh kadang ribet, jadi harus nulis nota. Nah, ada di sini ya. Itu disuruh nyiapin barang juga. Nah, ini untuk downloadnya. Nah, kita lihat di sini di template. Kadang ada yang kelewat, mungkin aja kelewat di bagian struknya gitu, bagian notanya yang nulis itu, terus ada hitungannya salah. Nah, terus ini adalah Terus sama lihat tampilannya ya. pembukuan kadang-kadang gitu pak, karena saking ribetnya itu. Nah, ini HTML ya dia ya. Karena dia tuh ibaratnya hari ini ada Dia adanya di disk. pada lagi, terus dia harus bahan mentahnya itu kan harus dikasih ke orang, jadi siapa-siapanya juga dia ini. Nah, ini kita lihat dulu pakai Google Explorer. Ini untuk login ya. Nanti kita lihat untuk adminnya ya. Di project ini kayak orang mau restoran dicatat juga. Nah itu udah template juga, cuma deskripsi udah saya masukin. Nah, ini adminnya ya. Jadi bentuk adminnya seperti ini ya. Untuk UI Purple dia ada di SRC ya. Jadi kayak benar-benar orang udah pesan, biasanya kan kayak tuh.
Jadi caranya bagaimana? Kita bikin terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan buat project ya. Akan buat project untuk bikin website di PHP ke-7. Ya, ini tentang pelatihan TRM Perpus. Ini kan TRM Perpus 1 aja ya, saya bikin TRM Perpus 1. Nah, di TRM Perpus 1 ini ya kita mau mendapatkan template seperti ini. Nah, tetapi ya ada menu-menunya nanti hanya tertentu doang yang diambil. Nah, jadi kita ambil terlebih dahulu ya. Ini kan ada di indeks ya, di indeks HTML ini seluruhnya nih ya. Nah, indeks HTML ini nanti dia jadi media ya. Nah, ini yang tadi di download ini kita copy terlebih dahulu isi dalemannya ya, copy terus ke htdocs. Nah, ini ke copy ke htdocs, terus kita aktifkan exam controlnya. Ini masih HTML ya, belum main ke database, berarti cukup pakai apa sih aja ya. Nah, ini kita ketik localhost TRM Perpus 1. Nah, tadi sesuai dengan yang ada di sini ya, dia ada di bagian src ya. Nah, ada di bagian src. Nah, seperti ini indeks. Nah, indeks ini kita akan ambil ya unit-unitnya. Nah, jadi di sini ya, ini icon ini untuk dashboard tetap ada. Terus menu yang di bawahnya akan kita rubah ya, akan kita rubah. Nah, ini akan kita rubah ya, ada di dis src, ada di indeks. Nah, di indeks kita mainkan untuk merubah editingnya ya. Jadi tetap ada, itu adalah dashboard. Nah, ini kita ganti jadi perpustakaan. Terus ininya ganti perpustakaan. Ya, ini kita ganti ya. Template perpustakaan. By Purple ya. By Purple. Terus kita ganti, kita rubah. Nah, ini nanti session yang kita panggil ya. Ini activity log, nih sign out. Ini kita simpen dulu, message tetap ada. Nah, update dashboard, see all notification. Oke. Nah, ini udah mulai di menu di sebelah kiri. Nah, berarti ini diganti data master ya. Data master.
Nah, data master itu terdiri dari ada data pegawai perpus ya, data pegawai perpus, data anggota perpus, dan data buku. Dan data buku. Jadi kalau setiap ngisi pembimbing bimbingan itu harus diajarin juga ya bapaknya. Nah, terus ini kita ini masih belum berubah ya. SRC indeks. Harusnya di sini udah berubah ya. Coba kita download, kita hapus terlebih dahulu historinya ya. Nah, ini kita lihat apakah berubah ya ini ya. Data master, ada data pegawai perpus, data anggota, data buku. Gak pakai kata-kata perpus ya, kayaknya kurang estetika, kurang oke nih. Terus kemudian, nah satu menu ini yang drop down itu pasangannya li sampai ketemu slash li ya. Ini adalah data transaksi. Nah, data transaksi dia yang dilakukan setiap hari. Jadi tugasnya si perpus itu ngapain aja ya? Ada data peminjaman buku, ada data pengembalian buku, ada data peminjaman, kembali buku, sama data aktivitas ya, data aktivitas perpus. Jadi si anggota itu dia bisa baca buku doang, bisa ngajar atau bisa apa gitu ya, atau minjem buku seperti itu. Nah, bagian yang lain ini dihapus. Li ketemu li gitu ya, ini dihapus nih. Terus li ketemu li, nah ini dihapus nih. Terus ini li ketemu li, ini dihapus ya. Nah, ini li ketemu li, ini dihapus. Nah, ini li ketemu li juga dihapus ya. Li ketemu li dihapus. Li-nya li kelas napa item ya. Ini li ketemu li juga dihapus. Nah, coba kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Oke, nah ini data transaksi. Oke. Nah, terus kemudian ada logout ya. Oke, logout. Nah, ini logout ya. Coba ini nggak usah pakai ID dulu, bisa nggak ya?
Kelihatan tampilan Bapak? Sebentar. Kelihatan ya. Oke, nah ini kita kasih terlebih dahulu lagi ini logout ya. Iya. Soalnya kan gara-gara dolar Bapak tadinya 330 ya pas sebulan. Iya, dolar lagi 300. Aduh, naik 80 dolar naik. Kan kalau Korea kan hitungannya dolar Pak ya. Jadi kita bayar dolar. Dolarnya jadi 20.000 ya, kita jadi 400. 50 mungkin. Coba bisa nggak ya? Kita hapus. Sebulan berapa dolar sih? Oh, dropdownnya nggak mau ya si transaksi karena nggak pakai ID, dropdownnya nggak mau. Tadi yang dihapus ID UI basic ya, yang di collapse. Nah, kita lihat JavaScript-nya. JavaScript. Dia ada di the picker, setting, jQuery, dashboard, bundle base ya kalau nggak salah, bundle base. ID-nya adalah basic ya untuk JavaScript. Nah, JavaScript. Oke, nanti kita ngeliat JavaScript. Yang penting ini dirapikan dulu template-nya ya. Ini kita kosongkan yang bagian data master. Nah, jadi kalau kita ke data pegawai, ini kan aslinya masih button.html ya. Nah, ini berarti menunya itu harus diganti. Ya. Ini kan punyanya dashboard ya. Nah, ini menunya yang tadi dashboard itu diganti pakai modul ya. Dashboard ya. Nah, ini dashboard ya dia. Dashboard kita lihat dia sampai ini adalah full dashboard ya. Dashboard sampai footer ya, ternyata dia dashboardnya ya. Footernya kita lihat, footernya tetap masuk kepada dashboard. Nah, berarti di sini aja nih div. Nah, div itu ya content wrapper. Nah, main panel jangan dihapus, content wrapper yang kita hapus. Oke. Nah, jadi dari content wrapper sampai div di atas content wrapper end, nah kita bikin backup ya sampai tadi content wrapper yang ada untuk komentar ya, tadi komentarnya. Nah, di atas sini kita cut, kita bikin file baru di sini. Nah, kita simpan dengan nama dashboard ya, dashboard HTML. Nah, ini kita bikin modul terlebih dahulu bebas di mana ya, karena di sini kan adalah HTML ya. Nah, oke, ini adalah HTML-nya tadi index. Nah, kita bikin modul di sini ya, modul. Terus di sini kita bikin dashboard.
Oke. Nah, ini kita bikin dashboard. Oke. Nah, yang indeks ini tetap ada, tapi nanti ini adalah terhapus, kosong dulu ya. Begini dulu tampilannya, dia kosong dulu. Nah, ini kan masih drop downnya masih berbarengan. Nanti kita cari JavaScriptnya seperti apa gitu ya. Kemudian di konten ini ya, di konten wrapper ini ya, kita tambahkan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, include data titik PHP ya. Oke. Nah, ini data PHP. Data yang ada di sini yang udah pernah Mbak Faiha buat sebelumnya. Nah, ini untuk datanya ya. Nah, ini datanya sama dia. Oh, ternyata kita bikin koneksi terlebih dahulu untuk database-nya. Ya. Oke, kita bikin koneksi terlebih dahulu ya di sini nih. Config-nya kita copy aja ya ke TRM Purpose 1. Ada di SRC di sini. Nah, ini config-nya, koneksinya kita rubah ya. TRM Purpose 1 ya. Ini dibikin database-nya localhost. Oke, PHP admin. Enggak lah, harus disusun juga, saya harus tahu urutannya. Iya. Nanti saya minta deh susunannya sama situ ya. TRM1 nih agak lama ya. Oh iya, sorry. Belum diaktifkan MySQL-nya ya. Diaktifkan terlebih dahulu MySQL-nya, baru bisa open database. Nah, ini kita bikin database baru ya. TRM underscore purpose 1 create. Udah begini aja dulu ya. Nah, ini koneksi udah oke. Nanti untuk tabel-tabelnya itu nanti ngikutin ya. Di sini ini kita hapus. Oh, oke, salah tadi ya. Harusnya jangan di close ya. Ini data ini tetap di open tapi kita bikin baru. Nah, file new ya. Nah, file save as. Nah, Iya, Bajenak Kamboja ya. Dia mau ke Eropa. Jadi kemarin mahasiswa kita ke ini seperti ini ya. Kan belum ada data yang lain, kita pasang dashboard terlebih dahulu ya. Dashboard. Dashboard. Ketik PHP. Nah, seperti ini ya datanya. Baru kita lihat di sini. Nah, dashboard. Wah, ternyata nggak mau nih. Oh, sorry. Ini kan dia masih indeks ya. Di
di indeks HTML, nah kita pasang menu-menunya ya. Yang ahref ini kita rubah ya. Nah, module ya sama dengan dashboard. Oke, bisa nggak ya? Harusnya bisa ya. Oke. Coba kita rubah yang indeks ini jadi PHP dulu. Tadi kan masih bentuk HTML. Nah, kita jadi PHP dulu. Oke, coba ya kita rubah ininya PHP ya. Nah, ini masih error. Berarti yang HTML-nya dihapus. Ya, oke, yang HTML-nya dihapus. Kita pakai PHP. Nah, ini HTML kita hapus. Oke, kita hapus ya. Coba kita nanti untuk localhost-nya ketika dibuka dia akan lari ke indeks. Nah, undefined link modul online 3 dia ada di data sini ya. Kalau dia masih maksudnya dihitung semuanya dia sampai di bawah 1000 gitu. Module. Kita harus ngerjain lagi sama siapa lagi. Kalau di-cut semuanya masih aktif. Sebelum itu, berarti potong semua sering mikir. Oke, undefined index data tidak terbaca baris ketiga. Kenapa ya tidak terbaca di data ini? Sama dengan ya, ini sama dengan udah. Module ini harus disamakan kan, historinya sebelumnya udah pernah kan bikin seperti ini. Nah, ini juga harus disamakan menunya apakah benar seperti itu gitu. Kalau misalkan benar, itu berarti ada yang salah di bagian data ini. Nah, ini sama kan ini ya. Nah, di sini ada yang salah gitu. Modul dashboard kita, oh salah ya, dash. Nah, di sini nih kan ini nggak sesuai dengan folder ya. Nih yang ini nih dash, dia dah ya, dah gitu, dah. Nih yang ini nih harusnya kan dash bukan dah. Nah, jadinya dia error ya karena tidak sama ya tuh ya, dash. Oke, itu yang harus kita benarkan. Terkadang ya ketika ngetik itu salah tipe ya, sehingga menyebabkan error seperti itu. Dah, wow, masih salah juga nih. Dash HTML ya. Di sini tidak PHP, dia bentuknya masih HTML. Berarti di sini kita ganti extensionnya ya, HTML. Nah, wah, masih salah juga nih. Undefined index module masih di line 3. Apa yang salah? Kita lihat apa yang salah.
Dia dashboard. Oke, dashboard. Oke, mau ya dia ya, langsung ya. Oke, agak lama loadingnya. Nah, ini mau ya, agak lama. Oke, yang lain tinggal diganti aja untuk menu-menunya, seperti data pegawai ya. Terus ini kan adanya di page semua ya, di page. Coba kita lihat ya, sebelum diganti. Untuk logout dia nih login register. Nah, dia adanya di page ya, semuanya adanya di page ya. Chat itu adanya di page, icon itu adanya di page. Nah, page-nya ini kita untuk template yang akan kita ambil nanti. Nah, ini adalah kelas ya, kelas icon. Jadi kalau di HTML, kalau udah pakai template ya, untuk menerapkan icon itu pakainya kelas ya. Beda sama Java. Kalau Java, file itu adalah kelas, tetapi untuk di HTML, kelas itu adalah icon gitu ya. Jadi beda tuh. Nah, di HTML ya, itu manggil dia untuk Javanya. Biasanya Javanya itu gunanya adalah untuk dipakai interaktifnya seperti apa gitu. Sedangkan kalau untuk template itu pakainya CSS ya, untuk mempercantik. Jadi ada dua fungsi yang diterapkan pada HTML ya. Java itu untuk fungsi interaktifnya, sedangkan HTML untuk mempercantiknya gitu ya. Nah, ini semua ada di page ya. Oke, kalau udah berarti kita hapus. Cuma di sini kita lihat nih ikonnya, kita pakai icon ini aja untuk logout ya. Untuk logout ini. Nah, di sini tidak kita hapus tadi di atas ya, untuk logout. Nah, logout ya, dia pakainya kelas power ya, dia pakai kelas power. Nah, ini kelas power ini kita ganti yang di menu tadi, MDI power. Kan dashboard itu adalah ikonnya home gitu ya. Jadi estetik itu perlu ya, estetik. Nah, ini yang home ini kita ganti ya, menjadi power untuk logout. Kan teman-teman kan multimedia ya, kadang multimedia itu ngelihatnya estetiknya gitu ya, sama seperti rumah, kendaraan gitu ya. Dia tidak hanya fungsi yang diterapkan, tetapi estetik juga diterapkan ya. Nah, ini kurang ke pinggir nih, seperti itu ya. Nah, ini kan berarti ini kurang estetik nih, kok dia terlalu mepet gitu ya. Coba kita ganti MDI home, MDI menu icon. Coba nih kita copy paste di sini. MDI power menu icon. Oh, berarti kita cukup ganti MDI power aja. Coba ya kita rubah ya. Nah, udah ya, berubah ya dia. Sisa yang lainnya kita ganti menu-menu aja.
Jadi semuanya ada di patch ya. Module sama dengan data pegawai. Module sama dengan data anggota. Module sama dengan data buku. Terus ini module sama dengan data peminjaman buku. Terus ini module sama dengan data pengembalian buku. Terus ini sama dengan data aktivitas perpus ya. Ini baru sisi tampilan admin ya, seperti ini ya. Nah, oke. Oke, ya mantap ya. Seperti ini mantap. Baru logoutnya ya kita terapkan. Kita tolong dikunci pintunya. Nah ini logout titik PHP kita ganti ya. Nyari siapa? Hah? Logout titik PHP tadi yang power juga, power ya, power. Nah power lagi, tadi power ini logout di sini ya, logout titik PHP. Yuk ya, minta tolong. Makasih. Logout. Oke. Nah, gitu ya, ada logout. Oke, data master, data anggota, data transaksi ya. Logout. Nah, seperti ini ya. Terus sekarang kita bikin tampilan luarnya, perpus tampilan luar atau front end ya. Betul. Tunggu ya. Tekan listrik. Tunggu ya Mbak Faiha.
Oke, oke lanjut ya. Tadi sampai di setelan ya di sini. Nah, ada data master, data transaksi, logout. Kita buat front end ya untuk perpus ya. Bisa searching dulu di internet ya. Ini kita close ya. Coba tampilan halaman luar HTML perpus free ya. Nah, ada kotak pencarian buku ya. Isinya adalah beranda, daftar buku, profil, sama kontak. Oke. Nah, oke. Perpustakaan. Ini bahasa Inggris semua ya. Coba, nah ini baru bisa pakai AI ya. Buatlah template Nah, menunya bisa kita ambil dari hasil searching tadi ya. Oke, ini dia lagi buat nih. Nanti kita lihat nih hasilnya seperti apa ya HTML-nya ya. Oke, udah jadi ya. Coba kita preview.
Wes, mantap. Ya seperti ini tampilannya ya kalau dijalankan ya. Coba jalankan preview. Apa full screen. Oke, ini nggak apa-apa kita gonta-ganti. Wes, jago ya ini ya. Ini adalah tampilan luarnya ya. Oke, kita download ya di sini. Nanti kita modifikasi sedikit, yang penting tampilan luarnya udah jadi dulu. Duh, kok gini dia? Jelek banget. Duh. Nah ini rapi. Oke, sip. Oke, sip. Sorry. Nah, yang ini taruhnya di luar. Tidak dimasukkan kepada admin ya.
Nah, seperti ini. Jadi ketika ditampilkan seperti ini, ya, localhost, dia akan nampil adalah purpose-nya. Nanti ketika mulai masuk login, yang akan ditampilkan bagian loginnya, dan itu nanti ya yang akan kita eksekusi. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan, Mbak Faiha? Ada yang ingin ditanyakan? Mau itunya apa kayak itunya formnya Pak pas belajar Template-nya pas akhir. sama videonya ya. Ya boleh. Oke, siap. Nanti Bapak kirim di WA ya, grup WA. Iya, Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? nggak ada Pak. Oke, kalau tidak ada, maka Bapak akhiri cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Makasih Pak. sama-sama. Bapak izin lab ya.